Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil qahar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ala ni'amin tatawala kal amtar wa ashkuruhu ala mutaradi fi fadlil ibidrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha minan nar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhbar, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah ta'ala wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun fadilun wa'idun syarifun jalilun rafa'allahu ta'ala qadrahu wa adhar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali berkumpul, duduk bersimpuh di hadapan Allah Rabbul Izzah. Setelah sebulan lamanya kita melaksanakan ibadah Ramadan. Siangnya kita isi dengan melaksanakan saum Ramadan. Malamnya kita penuhi dengan salatul tarawih, salatul witir, qiyamul lail, tilawah, doa, munajat dan iktikaf. Kita juga telah melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, menunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kita berdoa semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan selama Ramadan dikabulkan Allah Rabbul Alamin. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, salah satu syariat Allah yang sejak dulu sampai sekarang dan yang akan datang tetap dipertahankan, itulah siamu Ramadan. Kenapa puasa dipertahankan Allah sejak dulu sampai sekarang? Karena tingkat kemaslahatan puasa dan relevansi puasa serta urgensi puasa sangat dibutuhkan dalam membangun masyarakat yang jauh dari kejahatan. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, orang Yahudi puasa, orang Nasrani puasa, umat agama lain pun puasa. Para nabi, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad pun puasa. Kalau kemudian kita berpuasa, kita telah mengikuti tuntunan, keteladanan para nabi dan rasul yang mulia itu. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, kenapa puasa masih dipertahankan Allah? Karena jika orang memperturutkan hawa nafsu, maka manusia cenderung berbuat jahat, merusak dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa negara.
seorang ulama sufi masyhur, Syekh Abdul Aziz, dalam kitab Taharatul Qulub menjelaskan kenapa manusia berbuat jahat. Karenanya perlu mengantisipasi agar tidak jahat dengan berpuasa. Sebab yang pertama, setiap hawa nafsu bila diperturutkan punya kecenderungan yang pertama, berperilaku seperti Tuhan, katanya. Dalam bahasa Syekh Abdul Aziz dari Mesir, al-awsafur rububiyah, manusia punya kecenderungan sifat menuruti seperti sifat Tuhan. Maha perkasa, maha gagah, maha besar, maha mulia, maha kekal. Karena itu akan muncul perilaku yang disebut sombong, arogan, pembangkangan kepada sesama manusia, bahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya Allah dengan maha bijaksana memerintahkan kita, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Dalam ayat 185 surah Al-Baqarah lebih khusus lagi Allah mengatakan, faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang hadir sehat, tidak sedang bepergian di bulan Ramadan, maka wajib bagi orang itu berpuasa. Ada kecenderungan yang kedua, kalau orang ngumbar nafsu, orang ittibaul hawa, orang akan berperilaku seperti syaitan. Al-awsafus syaitaniyah, suka menipu, curang, suka bohong, dan tidak jujur. Itu sebabnya puasa membangun integritas manusia. Orang dilatih jujur, meskipun kita sedang sendirian di rumah, tidak ada orang lain di kamar itu, kita bisa berbuat apa saja. Tapi karena kita sadar Allah lihat kita, Allah tahu kita, Allah dengar kita, kita kemudian tetap tidak mau berbuat jahat. Puasa membangun kejujuran. Kecenderungan yang ketiga, orang bila memperturutkan hawa nafsunya akan mempunyai sifat al-awsaful bahimiyah, sifat seperti hewan. Apa contohnya hewan? Rakus, serakah, tamak, suka mencuri. Dalam praktek yang lebih konkret lagi, suka korupsi, gratifikasi, dan sejenisnya. Itu sebabnya Allah mengajarkan kita puasalah. Ketika orang berpuasa, jangankan yang haram, yang halal kita tidak mau melakukannya. Kalau yang halal mampu kita kendalikan, maka yang haram pasti dapat kita jauhkan. Faktanya, orang berbuat curang, mencuri, korupsi tidak berkah, bahkan berujung pada kehancuran. Sebaliknya, orang jujur justru mujur. Ada anggapan yang tidak tepat di tengah masyarakat kita, kalau jujur ajur. Sebaliknya, Quran mengatakan jujur itu mujur. Faktanya Allah mengatakan wa wajadaka ailan fa'aghna, dia dapati engkau ya Muhammad dalam keadaan fakir. Lahir ayahnya sudah wafat, umur 4 tahun ibundanya wafat, juga tidak meninggalkan warisan. Tapi karena kejujuran beliau mujur, kaya, fa'aghna, diperkaya oleh Allah. Mana buktinya? Umur 25 tahun bisa memberikan mahar kepada istrinya, yakni Siti Khadijah,
20 ekor lembu. Kalau satu lembu katakanlah 50 juta rupiah, umur 25 tahun bisa memberi mahar kepada seorang wanita 1 miliar. Kenapa bisa? Karena jujur. Jujur itulah yang membuat beliau mujur. Ada kecenderungan yang keempat, kenapa orang berbuat jahat? Bila orang memperturutkan hawa nafsunya, maka orang akan berperilaku seperti binatang buas. Al-awsafus sab'iyah. Apa contohnya? Suka zalim, suka menyakiti, suka memukul, bahkan suka membunuh sesama. Jangankan membunuh, ketika orang berpuasa dilatih oleh Islam untuk tidak memperturutkan hawa nafsunya. Ketika kita sedang berpuasa, kata Rasulullah, apabila ada orang mengajak kamu tengkar, bahkan berkelahi, falyakul inni shaim, katakan pada orang itu, maaf, saya sedang berpuasa. Yang dimuliakan Allah. Oleh karena itulah puasa sampai sekarang tetap relevan. Puasa sampai sekarang tetap masih dibutuhkan untuk mencegah menyebarnya kejahatan di tengah masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seorang psikolog modern yang kemudian masuk Islam, guru besar psikologi modern pada UCLA, Profesor Robert Fraser, nama Islamnya Darius Dovir, menulis buku cukup baik. Dia menjelaskan puasa itu bila dilakukan secara konsisten akan mampu meningkatkan kedekatan manusia kepada Tuhan. Dari nafsu ammarah menjadi nafsu yang lebih tinggi. Robert Fraser menceritakan hati manusia berdasarkan hadis Tirmidzi ada 4 lapis. Lapis terluar itulah hawa nafsu. Ketika orang berpuasa, lapis terluarnya dapat dikendalikan, maka akan muncul lapis kedua, itulah al-qalbu, the heart, the faith, isinya iman. Itu sebabnya ketika orang berpuasa, keinginan dekat pada Tuhan makin besar. Kalau puasa itu dilakukan kemudian ditingkatkan dengan salat tarawih, qiyamul lail, i'tikaf, doa dan munajat, bahkan ditutup dengan zakat, dia bukan cuma meningkat menjadi lapis kedua, kalbu yang isinya iman, dia akan masuk ke lapis yang ketiga, itulah fuad, dan fuad isinya adalah ma'rifat, gnosis. Ketika orang sudah sampai pada derajat ma'rifat, mengenal Tuhan, maka dia bukan sekedar iman, semua yang dia lihat adalah ekspresi dari wujudnya Tuhan. Ketika dia melihat matahari, di pikirannya ada Allah, karena tidak mungkin ada matahari kalau tidak ada penciptanya, dan penciptanya adalah Allah. Ketika dilihat, melihat bumi, manusia, hewan, tanaman, sungai, danau, laut, di pikirannya ada Allah. Jadi kemana saja dia menghadap, dia sedang berhadapan dengan Tuhannya, Allah. Orang kalau mampu menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, dia merasakan kenikmatan dalam bekerja, bertugas, dalam bidang apapun. Kalau ini dipertajam lagi, orang akan sampai derajat yang paling tinggi, sampai kepada al-lub, innermost heart. Apa itu? Lubuk hati manusia. Kalau orang sudah sampai lubuk hatinya, maka dia bukan saja bisa merasakan hadirnya Allah, dia bisa melihat Allah. Nabi Muhammad SAW satu-satunya Nabi dan Rasul yang masih hidup di dunia, bisa melihat Allah ketika Mi'raj. Itu Rasulullah.
Nabi Idris masih hidup, dibawa ke langit oleh Allah, melihat Allah sampai sekarang tidak turun-turun. Nabi Isa masih hidup di dunia, diangkat ke langit, ketemu Allah, sampai sekarang tidak turun-turun. Tapi Nabi besar Muhammad SAW naik ke langit, ketemu Allah, cerita, kembali lagi ke dunia, ra'aitullah, saya melihat langsung Allah. Dan Nabi Muhammad dialog dengan Allah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasul menjawab pula, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dalam hadis Muslim dikatakan, ketika Nabi selesai mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, seluruh langit dan bumi serta arsy menjawab dengan spontan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sebabnya bisa dimengerti kalau ada orang Amerika Serikat mengatakan the smartest man in the world is the prophet of Muhammad. Orang paling cerdas di dunia Nabi Muhammad. Kenapa? Karena masih hidup bisa melihat Allah, ketemu Allah, dan masih bisa cerita Allah dalam keadaan hidup. Untuk konteks manusia biasa selain Rasul, banyak para aulia, antara lain Al-Ghazali. Al-Ghazali pernah ketemu Allah dalam mimpi. Kata Imam Ghazali, ketika dia ditanya oleh Allah, ya Ghazali, tahu enggak kau apa sebabnya kau aku ampuni? Dijawab oleh Imam Ghazali, bisalati ya Rabb, dengan sebab salatku ya Allah. Bukan, kata Allah. Bisaumi, mungkin dengan sebab puasa saya. Bukan. Biilmi, dengan sebab ilmu saya. Bukan, kata Allah. Ketika semua dijawab bukan, bimadza ya Rabb, dengan apa engkau ampuni dosaku ya Allah? Kata Allah, ketika engkau selesai tahajud dan witir, engkau hendak mencelupkan penamu ke dalam tinta. Engkau enggak jadi mencelupkan penamu ke dalam tinta, karena dalam tinta ada lalat yang tercebur. Engkau keluarkan lalat itu, engkau biarkan dia kembali ke habitatnya, karena sayangmu kepada hambaku yang begitu kecil, makhlukku yang begitu kecil, engkau aku ampuni. Apa maknanya? Kalau kepada hewan yang kecil dapat ampunan kita berbuat baik, apatah lagi kalau kepada sama manusia. Kalau boleh disederhanakan, Ramadan membangun cinta kasih, sayang kepada sesama makhluk. Mari setelah Idul Fitri ini kita bangun hidup ke depan dengan hati yang tulus, jiwa yang suci dan bersih, membangun Polri yang presisi, membangun masyarakat bangsa Indonesia yang rahmatan lil alamin. Semoga Allah memberkahi kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'al ayat bil farah was surur wa dha'afa lil muttaqin jazilal ujur. Fasubhana man harrama sawmahu wa awjaba fitrahu wa hadzara fihi minal ghurur. Ahmadu subhanahu wa ta'ala fahuwa ahqqu mahmudin wa ajallu mashkurin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan yasrahu Allahu lana biha sudur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aqama manaral islam ba'da duthur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun azimun fa'akthiru fiha minas salati ala nabiyil karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأوح وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وأولادنا وذريتنا وسلم keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia wasallim bangsa Indonesia wasallim umatal muslimin fil alam min afatid dunya wal akhirah Allahumma ansur man nasruddin wakhdul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa halikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa ali kalimatika ila yaumiddin Allahumma kfina syarral zalimin waqfina syarral hasidin waqfina syarra man yu'dhina wahlik man aradana bis-su' ya arhamar rahimin Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.